Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast FKIP Umpo. Di sini kembali lagi dengan saya Vinanda Dwi Triaswari sebagai host dalam podcast kali ini dan juga bintang tamu kita Mas Fendi Eko Hardiawan. Ya. Silakan boleh perkenalkan dulu Mas Fendi. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Fendi Eko Hardiawan. Hari ini saya diundang oleh Mbak Vinanda ini, Kak Vinanda, untuk hadir di podcastnya FKIP. Iya, betul. Ya, alhamdulillah ini sudah jadi laboratorium podcast, Mbak. Saat zaman saya dulu belum ada. Ini bagus kemajuan. Dan saya senang. Ini kebetulan baru, Mas. Alhamdulillah. Baik, Mas Fendi ini juga termasuk ke BEM FKIP Umpo, ketua BEM FKIP Umpo periode 2019. 2019-2020. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dan juga sharing mengenai pengalaman Mas Fendi sebagai mahasiswa di FKIP Umpo dengan tema kita pada podcast kali ini yaitu pentingnya mengikuti organisasi kampus bagi mahasiswa di era kompetitif. Nah, langsung saja boleh kita tanya-tanya ke Mas Fendi. Untuk pertanyaan pertama, Mas, ini selama Mas Fendi kuliah di Umpo nih, organisasi apa saja yang pernah Mas Fendi ikuti? Selama di Umpo, ini ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Iya. Jadi dulu saya masuk awal itu ada HMPS PPKN. Oh iya. Karena saya dulu di PPKN, prodi PPKN, saya ikut himpunan mahasiswa program studi PPKN di waktu masuk. Kemudian berjalan waktu ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk organisasi ekstra kampusnya di luar kampus. Kemudian masuk waktu ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemarin ada pemilihan gubernur itu, ada pemilu raya ya kalau salah ya, pemilu raya kalau salah. Nah itu kemudian saya daftar jadi calon kok dilalah jadi gitu. Ya, jadi sebuah kebencanaan juga sebenarnya. Oh, kok bencana? Kok bisa bencana? Karena amanah itu berat. Oh iya. Oh, jadi begitu. Selanjutnya nih Mas, tadi kan Mas Fendi menyebutkan kalau organisasi di luar kampus yang Mas Fendi ikuti tadi IMM ya jadinya. Kalau selain itu apa ada lagi Mas mungkin organisasi lain di luar kampus? Organisasi di luar kampus karena di Muhammadiyah, saya berkecimpung di Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian kalau di luar Muhammadiyah, saya jadi wakil ketua KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Balong pada saat itu. Iya. Tapi belum dilantik-lantik juga sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Belum ada pergantian lagi maksudnya. Oh iya. Dari banyaknya organisasi yang Mas Fendi ikuti, tadi kan ikut HMPS, terus ikut di IMM, juga jadi gubernur di BEM, juga organisasi-organisasi lain di luar kampus. Nah, itu bagaimana sih Mas cara sampean membagi waktu antara organisasi dan kuliah? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa saat ini. Siap-siap. Jadi ada 3 prinsip. Oh ya. Nah kita sebut 3T. 3T. Tertib beribadah. Iya. Tertib berorganisasi dan 1 tertib belajar. Nah jadi kita tahu mana yang akan kita prioritaskan ke depan. Jadi kalau sebagai mahasiswa kan kita sudah bisa berpikir kan, sudah bisa membuka pikiran itu. Ini loh prioritas kita, ini loh yang akan kita tempuh. Ini loh yang akan kita laksanakan. Misalkan ada 2 hal yang bertabrakan antara organisasi dan belajar. Nah itu kita lihat prioritas mana yang ingin kita capai. Kalau misalkan belajar itu kita lebih prioritaskan dan penting, ya kita ikut belajar dulu. Kalau misalkan organisasi itu jadi prioritas dan itu harus dilaksanakan hari itu, ya kita ikut organisasi. Jadi kita tahu mana prioritas yang akan kita laksanakan. Dan prioritas itu yang tahu ya kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengetahui prioritas kita. Jadi itu. Kita tahu prioritas tapi tetap tertib belajar, tertib organisasi, tertib beribadah. Jangan lupa 3T.
Oh iya siap. Jadi ketiganya itu harus tetap balance dan tahu mana yang perlu diprioritaskan Ya, gitu ya. jalannya beriringan. Harus ada sebuah keseimbangan di antara itu. Tidak boleh jangan organisasi tok tapi belajarnya buruk Kurang, oh iya. atau belajar tok tapi organisasinya tidak kurang misalkan. Oh iya, kadang kan juga antara begini ya Mas, antara organisasi dan juga belajar itu adalah hal yang sulit kadang untuk dilakukan berbarengan. Kan misalnya ada banyak tugas nih waktu kuliah, nah sedangkan di organisasi juga proker-proker harus tetap jalan, kayak gitu kan perlu ekstra untuk manajemen diri mungkin ya Ya, Mas. itu adalah salah satu bentuk kita belajar. Oh iya. Di organisasi bagaimana kita bisa memanajemen waktu, bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu yang penting. Nanti kalau kita bicara tentang manajemen waktu, kalau kita bedah itu, nanti kita akan tahu di mana letak yang harus kita limpahkan ke orang lain dan mana yang kita kerjakan sendiri. Jadi bagaimana biar waktu itu bisa berjalan lebih efektif gitu. Nanti ada petanya kok. Nanti ada petanya bagaimana manajemen waktu itu. Ini loh, kamu kerjakan, ini saya kerjakan. Organisasi kan tidak milik kita pribadi. Iya. Ada ketua, ada sekretaris, ada ketua bidang, dan lain sebagainya. Misalkan saya hari ini ada jadwal kuliah dan si sekretaris tidak ada jadwal kuliah, ya suruh kongkon sekretaris semua kan gitu tuh. Oh iya, siap, jadi gitu ya. Kalau ini Mas, ini saya tanyakan mengenai mungkin prestasi Mas Fendi di selama kuliah di sini mungkin ada enggak? Mestinya banyak. Yang PHP 2D atau Ya kemarin salah satunya itu PHP 2D. Iya. Kemarin sama Mas Iqbal ya podcast di sini. Iya, betul Mas Iqbal podcast sebelumnya di sini. Oke, sama wakil saya, Mas Iqbal itu wakil di BEM dulu. Oh iya. Jadi saya ketuanya, Mas Iqbal itu wakil. Iya. Jadi PHP itu salah satunya PHP 2D. Ya kemarin di Ndayaan itu menjadi salah satu program di BEM untuk kita realisasikan dan kita utamakan. Selain itu kemarin alhamdulillah juga dapat di mana Universitas Terbuka juara 3 kepustakaan saya untuk prestasi loh ya. Oh iya, wah. Kemudian beasiswa juga. Alhamdulillah ini sejak semester 4 kemarin dapat beasiswa dari BCA Finance. Oh. Jadi full dari semester 4 sampai semester 8. Dan tugas akhir kemarin ini ada beasiswa juga talenta inovasi. Untuk tugas akhir kemarin juga didanai. Jadi teman-teman nanti kalau ini ada program baru sebenarnya dari BRIN ya, nanti bisa di searching Badan Riset Indonesia. Nanti ada program tentang talenta inovasi itu, nanti teman-teman bisa untuk sharing. Jadi untuk teman-teman yang tugas akhir sih, tugas akhir nanti ada pendanaan 5 juta sampai 10 juta lumayan. Oh iya. Jadi Mas Fendi ini termasuk keren ya, soalnya bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi jalan, tapi juga tetap berprestasi tentunya. Untuk selanjutnya nih Mas, menurut Mas Fendi, seberapa penting sih mengikuti organisasi ini bagi seorang mahasiswa? Mengikuti organisasi bagi mahasiswa itu jadi penting dan tidak itu tergantung dari diri sendiri. Oh, yes. Ya, misalkan Mbak Vinanda itu ikut di organisasi A, B, C, dan D. Tapi Mbak Vinanda itu merasa penting untuk itu dan bisa mengambil ilmunya, ikuti. Kalau Mbak Vinanda di kampus itu ada organisasi Z sampai Y, kan banyak loh. Itu kalau memang serasa nggak penting dan nggak butuh ya nggak usah diikuti. Oh, jadi begitu. Jadi tergantung penting dan tidak itu yang tahu diri kita sendiri sih. Kalau saya ngatakan penting, nanti ada orang yang mengatakan saya nggak penting ikut organisasi ini, saya lebih ke saya ikut organisasi aja sudah beres hidup saya. Tapi ada yang mengatakan saya ikut organisasi itu penting karena nanti bisa menunjang A, B, C, dan D untuk ke depan. Itu boleh, silakan.
Jadi itu tergantung kepada pemikiran masing-masing mahasiswa ya Mas. Kalau Iya. misalkan mau atau berminat itu bisa join ke beberapa organisasi, atau kalau kalau serasa tidak ya sudah fokus kuliah saja begitu ya. Iya. Tapi gini, perlu yang diperhatikan itu kita bisa lihat orang-orang yang besar. Iya. Kayak seperti hari ini DPR, DPD atau MPR atau pengurus-pengurus partai itu adalah sebuah organisasi kan Pak ya. Iya. Nah, jadi untuk melangkah ke sana kan pasti perlu berlatih dulu di minimal organisasi kecil di kampus, kemudian di masyarakat desanya, kemudian di di luar di masyarakat umum. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang penting untuk ke depan. Misalkan kalau kita dilalah jadi direktur sebuah perusahaan yang besar gitu. Iya. Itu kan sebuah kan juga bisa menggerakkan kepemimpinan dan berorganisasi. Nah, belajarnya itu kan dari bawah. Iya. Nah, jadi kalau kita ingin sesuatu yang Besar. jadi besar, maka itu harus kita mulai dari hal yang kecil. Dan apa yang kita lakukan hari ini itu pasti bermanfaat ke depan, baik untuk diri kita dan orang lain. Nah, gitu. Jadi jangan, ya bener, kalau penting dan tidak penting itu urusan pribadi sih. Iya. Saya katakan itu. Tapi kalau kita bisa menasihati, gitu kan, ada sesuatu yang besar di depan, dan kita mau ambil apa tidak itu pilihanmu sendiri gitu. Oh, jadi gitu. Berarti harus pintar-pintar memanfaatkan peluang begitu ya? Iya. Oh iya. Selanjutnya nih Mas, kan di dalam organisasi itu kan mesti ada mahasiswa yang aktif, dan juga ada mahasiswa yang bisa dikatakan tidak aktif atau sering disebut dengan mahasiswa kupu-kupu begitu ya. Kupu-kupunya siang atau malam? Oh iya. Maksudnya kupu-kupu di sini tuh kayak kuliah pulang seperti itu. Jadi menurut Mas Wendy itu bagaimana? Tentang mahasiswa kupu-kupu ya. Tentang mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang. Iya, maksudnya gitu. Bukan mahasiswa yang punya sayap. Ya bukan. Kalau pulangnya siang berarti kupu-kupu siang, kalau pulangnya malam kupu-kupunya malam. Itu enggak. Kuliah pulang. Jadi pulangnya malam dan pulangnya siangan gitu tuh maksudnya. Enggak, maksudnya setelah kuliah ya pulang, Ya, pulang kayak pulangnya siang mungkin ya. Jadi kalau mahasiswa kuliah pulang itu jadi tergantung jadi mahasiswa itu sendiri sih Mbak, tadi saya kembalikan. Kembali lagi ke tadi ya. Jadi mungkin kalau mahasiswa kuliah pulang itu mungkin ada hal-hal yang lain bagi mahasiswa itu untuk mengharuskan dia pulang. Mungkin saja dia tidak berminat di organisasi ini, tapi di masyarakatnya dia aktif. Kita kan nggak tahu tak? Iya. Benar. Nah, jadi jangan pernah jangan memandang kalau mahasiswa kuliah pulang itu tidak bakal sukses gitu. Ada ya beranggapan sering masuk itu. Ada, tentu saja ada. Nah, tapi tetap itu tadi, berorganisasi itu penting bagi kita. Berorganisasi itu menjadi hal yang penting untuk masa depan sih sebenarnya. Untuk di hal yang besar kan dimulai dari hal yang kecil tadi. Belajar bisa di kampus, bisa di masyarakat, bisa dimanapun itu. Kalau mahasiswa kuliah pulang, kalau pulangnya itu ke rumah bermanfaat tidak masalah. Tapi kalau pulangnya ke rumah cuma setelah belajar kemudian tidur, kemudian bangun belajar lagi, itu yang bermasalah. Saya rasa itu. Jadi kalau kuliah pulangnya bermanfaat, ikut organisasi di rumah, itu tidak apa-apa. Atau pulang nanti mengharap sesuatu yang besar lagi untuk dirinya atau untuk keluarganya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau pulang kemudian tidur, pulang kemudian tidak ngapa-ngapain, malas-malesan di rumah di kamar seharian itu yang apa-apa. Dan itu yang perlu dinasihati. Oh, iya. Itu perlu digiring opininya untuk bisa ini loh, kesempatan besar itu gapenan gitu. Jangan kau tinggalkan karena kesempatan yang sama itu tidak datang 2 kali ya. Oh, iya. Nanti ketika sukses, ketika ujuk-ujuk jadi disuruh untuk menghandle sesuatu, tidak bisa melaksanakan, aku dulu nggak ikut organisasi ini gitu, nggak ikut organisasi,
duh ini sebuah kecelakaan. Bisa dikatakan itu getun Menyesali ya Mas. kemudian. Oh iya, kalau bahasa Jawa itu bisa disebut getun Iya. buri. Getun yang buri. Iya. Selanjutnya nih Mas, langsung saja. Dari Mas Wendy mungkin ada tips atau trik menjadi anggota dalam sebuah organisasi yang kritis dan aktif gitu di era sekarang ini, di era kompetitif ini. Jadi kalau kita berorganisasi itu tetap berbasis data. Iya. Saya rasa berbasis data, berbasis riset. Jadi kebijakan program kerja yang akan kita keluarkan itu kita riset dulu, Pak. Iya. Jadi kita lihat dulu, oh kepentingannya di mana, tujuannya apa, visinya apa. Jadi tidak kok hanya sekedar mengeluarkan program kerja yang ngikut di tahun sebelumnya, kan banyak toh. Iya. Pernah merasakan? Pernah merasakan. Jadi misalkan tahun ini ada program kerja A atau acara Iya. A, kemudian program kerja periode setelahnya ikut lagi. Nah itu turunan. Iya, pernah merasakan Pernah juga. kan? Nah. Selalu iya. Maka kita harus berbasis data, berbasis riset. Ini kita buat program kerja itu pengennya mau dibawa kemana? Kita pengen mau mengegolkan visi apa? Tujuannya apa? Nah, misalkan di program saya dulu ya. Iya. Di program saya dulu, saya pernah membuat program dulu namanya Pekan FKIP. Iya. Ya, Pekan FKIP kan. Iya, tahu. Sampai sekarang itu Sekarang masih ada. kan? Nah, kemudian di program saya itu saya ganti namanya. Bukan Pekan FKIP tapi FKIP Competition. FKIP Competition. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mempromosikan FKIP ke siswa-siswa SMA, siswa-siswa yang memang untuk calonnya ke Unmuh Ponorogo. Nah, dulu saya riset itu, saya data. Ini mahasiswa Unmuh itu dari mana saja? Misalkan di Senkup Kahis dan Madiun kan itu. Oke, berarti lomba itu saya ajukan Sekarang dan Madiun. Nah, bagaimana caranya bisa ke sini? Kan kebanyakan kalau lomba itu kan seleksi dulu, Iya. yang masuk ke sini. Berarti kan misalkan ada 100 peserta, Iya. yang diseleksi ada 20, berarti 80 itu enggak tahu Unmuh kan gitu. Ya kan? Iya. Nah, pengalaman teman saya itu sekolah di Unmuh karena dia kepincut dengan promosinya Unmuh, kepincut dengan gedungnya Unmuh, kepincut dengan sarana dan prasarannya Unmuh. Itu teman saya dari Kalimantan, dari Lampung, dari Sulawesi, ya seperti itu tuh. Banyak juga ya dari Banyak. luar. Itu saya datanya seperti itu. Nah, kemudian berarti yang 80 ini harus didatangkan ke Unmuh kan gitu. Nah, saya kemarin buat lomba namanya kompetisi kepanduan. Kepanduan. Ya, jadi ada Pramuka dan Muhammadiyah itu ada W. Iya. Jadi dua hal itu kita satukan. Kemudian jadi kalau lomba kepanduan atau lomba Pramuka itu kan satu tim ada 10 orang. Iya, banyak. Kalau 10 tim berarti 100 orang. Nah, saya datangkan kemarin 10 tim, ada 100 orang yang datang di Unmuh dan lombanya itu meriah kan gitu. Nah, jadi kita harus berbasis riset, berbasis data. Ada lagi program kemarin Islamic Competition. Jadi Ponorogo itu jadi ada lomba F competition untuk sekolah negeri, sekolah swasta yang SMA itu. Saya kemarin juga setting lomba untuk pondok, untuk madrasah, untuk MTS gitu-gitu. Jadi ada dua hal nanti kita datangkan ke sini. Tapi karena Covid. Oh. Karena Covid yang lomba untuk MTS dan ini tidak jalan. Tidak jalan. Dan kebentur lagi ada PHP 2D kemarin. Oke, kita akhirnya fokus ke PHP 2D. Begitupun PHP 2D kemarin juga kita kenapa kok saya milih tentang kebencanaan? Karena sana itu rawan longsor, kemudian kalau kita membina ekonomi, membina sumber daya manusia, tapi kalau bencana ini jadi faktor utamanya belum terselesaikan, kan hancur gitu. Iya. Kita sudah bangun ekonomi yang hebat, kita bangun SDM yang hebat, tapi kalau diterjang bencana sekali, habis semua kan. Semua. Nah, jadi kita kemarin pakai
mitigasi bencana di Desa Dayan itu di PHP. Jadi tetap berbasis data dan research. basis riset. Itu akan meningkatkan kritis tadi. Oh iya, Nah, kritisan seseorang. Jangan ngikut ya. Jangan ikut program ini. Tapi kalau ngikut pun tidak masalah. Iya. Tapi kita tahu program ini nanti akan bawa kemana di periode kita. Jangan hanya program impian ini, saiki ngene. Mbiyen ki ngene lho. Saiki nyampuk ora padha mbiyene. Kan gitu tuh. Sering tuh. Sering sekali. Sering kan? Itu yang biasanya saya temukan di teman-teman JMPS di BEM. Banyak lah. Iya. Jadi pengalaman Mas Iqbal ini sudah Mas banyak. Fendi. Oh iya, Mas maaf sekali Mas ya. Mas Iqbal. Soalnya tadi menyinggung mengenai PHP 2D itu Iya. saya teringat gitu. Oh iya, maksudnya Mas Fendi ini cukup banyak pengalamannya di bidang organisasi-organisasi yang ada di FKIP begitu. Mungkin untuk yang terakhir bisa diberikan closing statement atau motivasi nih Mas kepada mahasiswa-mahasiswa FKIP yang sedang menempuh kuliah dan juga mengikuti organisasi. Baik, motivasinya sesuatu yang besar atau hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil, gitu kan. Nah, dan kesempatan yang sama itu tidak akan datang 2 kali, maka ambillah kesempatan yang kecil itu dan ketika sudah mengambil, selesaikan, tuntaskan secara profesional. Nanti kedepannya kita tetap akan menuai hasil dari apa yang kita tanam. Gitu. Seperti itu. Motivasinya, closing statement-nya. Oh iya, closing statement. Oh, baik, terima kasih Mas Fendi untuk datang di podcast kali ini. Semoga podcast hari ini memberikan manfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa dan juga untuk kedepannya, untuk siapapun yang melihat podcast ini tentunya. Sekian podcast hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.